Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama kakak Septian Cahyo Putro, panggilannya Kak Tian. Hari ini kakak mau menjelaskan 2 soal UTBK. Temanya adalah tanda baca dan kalimat efektif. Namun sebelum memulai penjelasannya, kita berdoa dulu agar Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita langsung masuk ke soal nomor 1 ya. Oke, di sini ada paragraf teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, kaidah penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Jadi pertanyaannya adalah tanda baca yang tidak tepat. Nah, untuk soal PPU atau PDM, pastikan teman-teman baca dulu soalnya, baru tentukan atau baca lagi bacaannya atau paragrafnya. Nah, di sini ditanya tanda baca yang tidak tepat. Tanda baca itu ada banyak sekali jenisnya, teman-teman. Teman-teman bisa mengunduh EYD edisi 5 di PDF di Google dan ketik EYD edisi 5 PDF. Nanti teman-teman pelajari mengenai tanda baca. Di sini kebetulan di paragraf ini tanda bacanya hanya ada titik dan koma yang bisa kita analisis. Nah, kita akan mulai menganalisis tanda titiknya. Mulai dari nomor 1, nomor 2 sampai nomor 5, ternyata tanda titiknya tidak ada masalah. Kita analisis yang kedua yaitu tanda koma. Tanda komanya dari mulai nomor 1. Kita lihat ya. Pada umumnya, koma, di sini ada tanda koma. Orang memandang obat sebagai sesuatu yang ajaib dan seterusnya. Tanda ini yang nomor 1 dinyatakan benar ya. Tepat. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena tanda baca koma boleh digunakan ketika keterangan terletak di awal kalimat. Jadi boleh ya. Kemudian nomor 2, semua obat adalah racun, koma. Nah, ini juga tanda bacanya komanya benar. Kenapa benar? Karena di sini ada konjungsi kecuali. Ini ya, teman-teman. Konjungsi ini wajib didahului oleh tanda koma. Selain konjungsi kecuali, ada beberapa konjungsi lain yang memang harus didahului tanda koma. Di sini kakak tuliskan ya. Tadi ada kecuali, kemudian ada tetapi, melainkan, sedangkan, yakni, yaitu, kemudian bahkan. Nah, semua konjungsi ini wajib didahului tanda koma. Jadi di sini ada tanda komanya ya. Nah, oke. Jadi ini benar. Kita lihat nomor 3. Hal itu menyadarkan kita bahwa di sini ada tanda koma setelah konjungsi bahwa. Nah, tanda koma ini disimpulkan salah. Kenapa salah? Karena konjungsi bahwa tidak perlu diikuti tanda koma. Konjungsi yang perlu diikuti tanda koma adalah misalnya jadi, oleh karena itu, dengan demikian. Itu konjungsi-konjungsi yang perlu diikuti tanda koma. Bahwa tidak termasuk. Kemudian yang nomor 4, menaruh harapan yang besar akan obat, koma, tetapi. Nah, tadi sudah kita bahas ya. Konjungsi tetapi wajib didahului tanda koma. Ada di sini ya. Koma tetapi. Jadi ini bisa kita simpulkan benar. Terakhir, informasi tentang pentingnya obat. Yang pertama, koma, penggunaan koma, dan bahayanya. Di sini penggunaan tanda komanya benar.
Kenapa benar? Karena terdapat 3 unsur yang dihubungkan dengan konjungsi dan. Ini unsur yang pertama, ini unsur yang kedua, dan ini unsur yang ketiga. Jika ada lebih dari 2 unsur yang dihubungkan dengan konjungsi ini, maka wajib menggunakan tanda koma. Namun, jika hanya 2 unsur, misalnya kalimatnya seperti ini. Ibu membeli buah dan sayur. Nah, di sini pada kalimat ini hanya terdapat 2 unsur yang dihubungkan dengan konjungsi dan. Ini unsur pertama, ini unsur yang kedua. Ya. Jadi, tidak perlu menggunakan tanda koma di sini. Tidak perlu. Oke, bagaimana? Sudah paham dengan penjelasan kakak? Jadi bisa disimpulkan ya, jawaban soal nomor 1 adalah yang C. Oke. Jika ada yang belum paham, silahkan bertanya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 2. Gimana? Masih pada semangat semua? Tetap semangat ya, karena soal nomor 2 sedikit lebih kompleks. Nah, di sini ada paragraf terdiri dari kalimat 3 sampai 7. Lalu ada pertanyaan, kalimat tidak efektif terdapat pada kalimat nomor berapa? Nah, ini adalah soal yang sebaiknya teman-teman kerjakan di belakang atau paling belakang. Karena soal ini akan memakan banyak waktu. Untuk mengerjakan soal seperti ini, teman-teman harus menguasai kaidah dari kalimat tidak efektif. Ini adalah kaidah kalimat tidak efektif. Setelah menguasai kaidah ini, nanti teman-teman menggunakan kaidah ini untuk menjawab soal tersebut. Kaidah yang pertama adalah kalimat tidak efektif tidak ada subjek S atau predikat P. Di sini kakak tuliskan contohnya, bagi seluruh mahasiswa harap membawa KTP. Predikatnya adalah harap membawa, ini predikat, KTP sebagai objeknya. Nah, bagi seluruh mahasiswa, ini bukan subjek, tapi keterangan. Kenapa keterangan? Karena ada kata bagi. Bagi itu preposisi yang membuat frasa ini menjadi keterangan. Kita perlu menghilangkan kata bagi supaya ini berubah menjadi subjek. Jadi seluruh mahasiswa harap membawa KTP. Itu yang pertama. Kalimat tidak efektif tidak ada subjek atau predikat. Yang kedua, tidak sesuai EYD. Nah, tadi sudah kakak sampaikan di soal nomor 1. EYD ini sangat banyak kaidahnya. Ada tanda baca, huruf kapital, kemudian penulisan kata, dan kata serapan. Semua itu harus teman-teman pelajari secara mandiri, karena itu butuh waktu yang cukup lama. Intinya, kalau sebuah kalimat melanggar kaidah EYD, maka dia disebut tidak efektif. Kaidah yang ketiga, ambigu. Ambigu itu artinya mendua makna. Artinya satu kalimat memiliki 2 makna. Ini tidak boleh. Contoh, di sini contohnya, wisatawan hanya bisa membeli pulsa di kampung itu. Secara struktur kalimat ini tidak ada masalah. Predikatnya membeli, subjeknya wisatawan, pulsa sebagai objek, dan ada keterangannya juga. Yang membuat kalimat ini ambigu adalah kalimat ini punya 2 makna. Makna pertamanya, wisatawan hanya bisa artinya dia hanya bisa beraktivitas, satu-satunya adalah membeli pulsa. Tidak ada aktivitas lain selain membeli pulsa. Nah, makna yang kedua adalah wisatawan hanya bisa membeli pulsa di kampung itu. Berarti di kampung lain nggak ada tempat untuk beli pulsa selain di kampung itu. Nah, kalimat seperti ini disebut ambigu karena maknanya ada 2. Kita bisa memperbaikinya dengan memindahkan keterangannya di awal. Misalnya,
Di kampung itu, wisatawan hanya bisa membeli pulsa. Artinya, tidak ada aktivitas lain yang bisa dilakukan wisatawan selain beli pulsa. Atau kita juga bisa memperbaikinya menjadi pulsa hanya bisa dibeli wisatawan di kampung itu. Dengan begitu, maka kita menjadi tahu bahwa hanya kampung itu yang menjual pulsa, di kampung lain tidak ada. Oke, kita sudah bahas 3. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Semoga aman ya. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Kalimat tidak efektif pasti boros. Contohnya, Bapak Kepala Sekolah silakan naik ke atas panggung. Nah, ini yang sering digunakan oleh MC ya. Misalnya ini. Naik ke atas panggung. Naik itu sudah pasti ke atas, maka harusnya cukup Bapak Kepala Sekolah silakan ke atas panggung. Jadi tidak perlu lagi naik ke atas panggung. Ini namanya pemborosan kata. Berikutnya, kalimat tidak efektif karena tidak logis. Tidak logis artinya tidak masuk akal. Contoh, waktu dan tempat kami persilakan. Kita sering dengar ya, MC bilang, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, ini keliru ya. Karena yang harusnya dipersilakan adalah pembicaranya. Kenapa waktu dan tempatnya yang dipersilakan? Sebagai MC, harusnya mempersilakan pembicaranya, bukan waktu dan tempat. Yang keenam, tidak sejajar. Contoh, tugas seorang pustakawan adalah penyortiran menggunakan imbuhan pean, peminjaman menggunakan imbuhan pean, dan memberi label buku. Nah, tidak sejajar artinya jenis katanya berbeda. Yang satu kata benda, ini penyortiran, ini juga kata benda, peminjaman, ini kata kerja. Maka kita harus ganti menjadi seluruhnya kata benda. Kita ubah menjadi pemberian di sini ya. Peminjaman dan pemberian label buku. Nah, ini baru sejajar. Oke, kita sudah bahas 6-6-nya. Sekarang kita ke soal. Baik, sekarang waktunya kita menerapkan teori atau kaidah tersebut ke dalam soal. Kita lihat kalimat pertama, kalimat 3, salah satu caranya adalah dengan mendukung dan seterusnya. Pada kalimat ini, predikatnya adalah ini. Kemudian ini sebagai subjeknya, dan ketika predikatnya berupa adalah, maka dia pasti diikuti oleh pelengkap. Ini pelengkap. Jadi secara struktur tidak ada masalah. Kemudian secara EYD juga tidak ada masalah. Penulisannya benar, COVID strip 19 dan seterusnya. Jadi kalimat 3 bisa kita simpulkan benar atau efektif. Kalimat 4. Melalui gotong royong antara dunia usaha dan pemerintah, kita yakin akan mampu kembali memulihkan kesehatan dan membangkitkan ekonomi, kata Richard. Ya, harusnya koma ya. Ini di soalnya koma, jadi bukan titik, itu sesuai. Tanda bacanya sesuai EYD. Kemudian kalimat ini diawali dengan keterangan. Ini keterangannya sampai sini ya. Ini keterangan, kita sebagai subjek yakin, ini predikatnya, akan mampu kembali memulihkan, dan seterusnya, ini pelengkapnya. Oke, jadi kalimat 4 juga benar, tidak ada masalah. Secara struktur subjek predikatnya ada. Dikatakan boros juga tidak boros. Secara EYD tidak ada kaidah EYD yang dilanggar. Kemudian
kesejajaran, ini semua kalimatnya sejajar, jadi tidak ada masalah. Kita ke kalimat 5. Demi mensukseskan. Nah, ini kita langsung ketemu ya. Kata mensukseskan. Apa seharusnya? Seharusnya bukan mensukseskan, tapi menyukseskan. Menyukseskan. Ini ya. Jadi ada kesalahan ejaan atau penulisan kata. Kenapa menyukseskan? Karena kan kata dasarnya adalah sukses. Ingat bahwa semua kata dasar yang diawali K, T, S, P, huruf K, T, S, dan P, jika bertemu dengan imbuhan me, ya, maka huruf pertamanya luluh. Seperti kata sukses ditambah me menjadi menyukseskan, bukan mensukseskan. Kita dapat nih nomor 5 yang ada kesalahan. Oke, lanjut ke nomor 6. Langkah tersebut menjadi bukti konkretnya benar, baku, pihak swasta dan seterusnya dalam membantu meringankan pandemi corona. Ini secara struktur benar, karena kalau kita analisis, langkah tersebut ini subjek, menjadi predikatnya, bukti konkret pihak swasta dan seterusnya ini pelengkap. Sampai sini. Dalam ini berarti keterangan dan seterusnya. Intinya subjek predikatnya ada di kalimat 6. Tidak ada masalah. Jadi kalimat ini benar. Secara boros, kaidah boros tidak ada yang boros di kalimat nomor 6. Kemudian ambigu, juga tidak ada yang ambigu di kalimat ini. Logis, sejajar, tidak ada masalah. IYD juga benar penulisannya. Jadi kalimat 6 tidak masalah. Lanjut, kalimat terakhir yaitu kalimat 7. Melalui program vaksinasi yang dilakukan tersebut, maka, nah ini penggunaan komanya sudah benar ya. Karena tadi kita bahas di soal nomor 1, ketika keterangan di awal kalimat, maka boleh menggunakan tanda koma. Ini keterangannya kebetulan di awal kalimat nih. Tapi ada yang boros di kalimat 7, yaitu penggunaan kata maka. Nah, kata maka atau konjungsi maka di situ harusnya tidak perlu. Kita bisa hilangkan. Melalui program vaksinasi yang dilakukan tersebut, karyawan perusahaan swasta dapat memperoleh 2 dosis vaksin secara gratis. Jadi, penggunaan konjungsi maka pada konteks tersebut tidak diperlukan. Ini juga salah berarti ya. Jadi, kita memiliki 2 jawaban. Jawaban yang pertama itu tadi C, dan jawaban yang kedua E. Ya, karena ketika dihilangkan konjungsi maka kalimatnya tetap pada makna yang sesuai. Justru ketika keberadaan konjungsi ini membuat kalimatnya menjadi boros. Baik, kira-kira begitu penjelasan dari kakak. Masih ada yang bingung atau ingin bertanya? Silakan. Baik teman-teman, kita simpulkan ya materi kita hari ini. Soal nomor 1 tadi kita belajar penggunaan tanda koma. Nah, tanda koma ini digunakan ketika pertama, ada keterangan di awal kalimat. Yang kedua, ketika konjungsi tetapi, melainkan, sedangkan, bahkan, kecuali, yaitu, yakni, dan seperti. Ini wajib didahului tanda koma. Ingat, didahului artinya koma dulu baru konjungsi ya. Nomor 3, konjungsi dan atau yang menghubungkan lebih dari 2 unsur. Tadi sudah kakak jelaskan ya. Kalau lebih dari 2 unsur, misalnya ibu membeli sayur, buah, dan makanan kecil. Nah, berarti ada komanya. Kalau hanya 2 unsur, ibu membeli sayur dan buah tanpa tanda koma. Kemudian di soal nomor
Dua, kita bisa simpulkan 6 hal ini. Kaidah kalimat tidak efektif. Yang pertama, tidak efektif artinya tidak ada subjek atau predikat. Yang kedua, tidak sesuai EGD. Yang ketiga, ambigu. Yang keempat, boros. Yang kelima, tidak logis. Dan yang terakhir, tidak sejajar. Baik, itu penjelasan dari kakak. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.